Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan lihat kurang lebih ada 5 saham ya teman-teman yang didominasi oleh sektor banking yang akan kita pantau bersama pada kesempatan hari ini. Untuk IHSG hari ini ditutup dengan kurang baik, minus 1,1% dengan close di area 6813. Artinya ada potensi kembali turun ke area 6800 ataupun ke 6787. Dan kalau misalnya 6787-nya gagal menahan IHSG, ada potensi kembali menuju ke area 6700-an. Jadi teman-teman harus mewaspadai penurunan ini. Dipantau juga saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG. Kalau jebol support, maka yang trading harus disiplin. Kalau yang investasi, silahkan dihitung ya, apakah ini saat yang tepat untuk akumulasi kembali di bawah. Kalau kita lihat data di rti.co.id, hari ini memang IHSG dari awal sesi terus konsisten mengalami lower low, hingga akhirnya di akhir sesi pun melanjutkan penurunannya ke 6813. Total transaksi hari ini 9,7 triliun dengan 164 saham mengalami kenaikan dan lebih dari 2 kali lipat ya teman-teman, yaitu sekitar 369 saham mengalami penurunan. Pada kesempatan hari ini juga asing masih kembali net sell 498,28 miliar. Kalau saya tidak salah, net sell asing hari ini didominasi oleh saham blue chip, di mana yang terbesar adalah BBCA, kedua BBRI, ketiga Telkom, dan keempat UNTR. Datanya saya baca dari rti.co.id, tapi versi di mobile. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah JAPFA. Saham JAPFA pada perdagangan hari ini ditutup menguat tipis 0,74%, berhasil closing di area resisten, di mana resistennya di 1380 bertepatan dengan area high-nya. Dan kalau misalnya bisa lanjut breakout, ada potensi bikin rounding bottom dengan target kenaikan 1550. Kalau misalnya gagal breakout, kita sudah siapkan dua area support. Area support terdekat di 1360, 1345, dan area support 2-nya kurang lebih di 1300 sampai 1285. Kalau misalnya turun sampai ke area support di 1300-an, bisa jadi ini adalah cup and handle, yang artinya potensinya tetap akan menuju ke area atas. Dan yang menarik adalah ketika kita gunakan time frame yang lebih besar. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa harganya membentuk lower low ya. Artinya membentuk low yang lebih rendah. Dan kalau kita masukkan sebuah indikator yaitu MACD, maka di sini bisa kita lihat bersama bahwa ada pergerakan yang berlawanan, di mana harga bergerak lebih rendah tetapi indikatornya malah bergerak sedikit berbeda. Jadi kalau kita lihat di sini ada potensi untuk menguat bagi saham JAPFA, di mana di sini ada bullish divergence, dan kalau misalnya di time frame weekly harusnya lebih valid ya teman-teman karena time frame-nya lebih besar. Jadi kita akan gunakan area support yang ada untuk buy on weakness daripada saham JAPFA. Kalau teman-teman mau buy on breakout, silahkan buy ketika terkonfirmasi breakout 1380. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah BBCA, saham dari sektor perbankan. Saham BBCA bisa kita lihat bersama pada perdagangan di daily time frame. Hari ini BBCA ditutup koreksi lagi sebesar 2,34%. Ditutup bertepatan di area support di 8.350. Tetapi memang yang bikin kita cukup pusing
adalah hari ini BBCA kembali dibuang asing dengan volume yang terbesar net sell-nya, yang akhirnya membuat volume ini adalah volume yang lebih besar dibanding volume beberapa waktu terakhir, di mana BBCA itu memang sideways dari 8350 sampai 8700. Dan kalau misalnya sideways-nya jebol, artinya ada potensi kembali turun sepanjang area sideways-nya, maka ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Setidaknya bisa menuju kembali ke area 8150. Dan juga untuk area support terdekatnya sendiri bagi Bank BCA ketika 8350-nya jebol, ada potensi untuk menuju ke area 8125. Kenapa? Karena bisa kita lihat bersama di sini ada bearish divergence, di mana harga membentuk high yang lebih tinggi tapi indikatornya bergerak sebaliknya. Hal ini adalah hal yang berlawanan daripada saham JAPFA tadi. Jika saham JAPFA berpotensi menguat, kalau saham BBCA dengan adanya bearish divergence berpotensi untuk melanjutkan pelemahannya. Jadi kita akan pantau kalau 8350-nya jebol, di mana potensi jebolnya cukup besar karena hari ini asing net sell besar. Kita akan lihat di 8125 sampai area 8000. Kiranya area 8000 bisa menahan daripada BBCA karena memang kita lihat bahwa sebelumnya area 8125 adalah area resisten yang cukup kuat. Jadi diharapkan ketika kembali turun ke area resisten yang menjadi support, resisten become support, mampu menahan saham Bank BCA. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah saham Bank BNI. Saham Bank BNI kita bisa lihat bersama pada perdagangan hari ini ditutup juga melemah 1,08%. Berada di area supportnya, di mana supportnya berada di kisaran area 9175 sampai kurang lebih area 9075. Jadi ada sekitar 100 poin menjadi area support daripada Bank BNI. Kita bisa lihat bersama bahwa area support ini sebenarnya area resisten yang sebelumnya beberapa kali menahan BBNI. Di sini ada satu kali, lalu di sini ada dua kali, dan ketika breakout, area ini malah menjadi area support yang akhirnya pada perdagangan tanggal 16 November mampu menahan penurunan dari Bank BNI dan akhirnya kembali mantul. Kita akan pantau bersama apakah area 9075 ini mampu menahan Bank BNI atau tidak. Karena kalau tidak, maka ada potensi untuk Bank BNI melanjutkan pelemahannya. Bisa saja turun sampai kisaran area 8.500. Kenapa bisa sampai turun ke area tersebut? Karena bisa kita lihat bersama bahwa Bank BNI juga membentuk area bearish divergence, di mana high-nya terus membuat higher high, tetapi indikatornya malah bergerak sebaliknya. Dia selalu membentuk high yang lebih rendah. Jadi kalau misalnya area 9075-nya gagal menahan Bank BNI, maka ada potensi untuk Bank BNI melanjutkan penurunannya, bisa saja sampai ke kisaran area 8425. Tentu kita harapkan area 9000 masih mampu menahan Bank BNI, walaupun memang tidak ada yang bisa memastikan apakah area support yang ada mampu menahan Bank BNI. Jadi kita pantau aja 9075 ataupun kalau jebol kita lihat di kisaran area 8425. Saham berikut yang akan kita bahas hari ini adalah Bank Mandiri. Saham Bank Mandiri adalah satu-satunya saham yang hari ini bergerak positif. Hari ini Bank Mandiri ditutup plus 0,75%. Bisa kita lihat memang masih ada di area sideways-nya. Di area high-nya tuh di 1075, di mana area supportnya kita tandain di 1075 sampai 9825. Bank Mandiri juga adalah salah satu saham yang membentuk bearish divergence ya teman-teman, di mana high-nya membuat high yang lebih tinggi, dan di sini
bisa kita lihat bersama hanya bergerak lebih rendah. Yang akhirnya membuat setelah mencetak all time high di kisaran area 11.000, akhirnya Bank Mandirinya koreksi. Kita harapkan area sideways yang ada di 10.075 sampai 9825 mampu menahan penurunan dari Bank Mandiri. Karena kalau misalnya area 9.825-nya jebol, Bank Mandiri akan ada potensi untuk kembali menuju ke kisaran area 9.200 sampai 9.000. Dan secara volume, bisa kita lihat bersama bahwa volumenya memang sudah benar-benar tipis ya teman-teman. Dimana memang IHSG sendiri, volume hariannya memang terus mengalami penurunan. Dimana sempat hari-hari yang ada transaksi hanya sekitar 5 triliun saja. Yang membuat transaksi baik di seluruh saham, terutama saham-saham blue chip juga transaksinya cenderung menurun. Jadi kita pantau aja 10.075-9825. Kalau 9825-nya jebol, ada potensi menuju ke area 9.200 sampai 9.000. Dan untuk saham terakhir yang akan kita pantau bersama hari ini adalah BBRI. Saham Bank BRI pada perdagangan hari ini ditutup melemah ya, sebesar 1,65%. Berbeda dengan beberapa saham yang lain, Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank BNI memang ada bearish divergence. Tetapi untuk Bank BRI tidak ada ya teman-teman, karena memang indikatornya bergerak seirama dengan pergerakan harga sahamnya. Di sini sempat ada ya, di sini nggak ada, berarti bener memang nggak ada. Untuk saham Bank BRI sendiri, area support terdekatnya ada di kisaran 4.690 sampai 4.630. Kalau area ini jebol, maka ada potensi Bank BRI membentuk double top, di mana neckline-nya sebenarnya di area 4.710. Double top-nya tuh kurang lebih kayak gini. Ini adalah top yang pertama dan yang di kanan ini adalah top yang kedua. Kita harapkan area 4710 nya sebenarnya nggak jebol, walaupun memang area supportnya bertepatan dengan 4700-4690. Kalau misalnya 4710-nya jebol, artinya terkonfirmasi double top, artinya ada potensi untuk Bank BRI mengalami koreksi lanjutan menjebol daripada area support di 4630. Jadi kita akan perhatikan sekali untuk area 4690-4630 dari Bank BRI, di mana ini juga adalah neckline daripada inverted head and shoulders, di mana sebenarnya targetnya cukup jauh di 5440. Tapi sayangnya ketika masuk area 5000, Bank BRI tidak kuat. Area all time high-nya yang akhirnya membuat Bank BRI kembali mengalami koreksi. Dan Bank BRI sendiri hari ini menjadi salah satu saham yang dilego asing ya. Asing jualan 103 miliar. Jadi kita akan pantau aja nih area support yang ada di 4690. 4630 sebagai area support kuat daripada Bank BRI. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih ada 5 saham. Yang pertama saham Japfa, yang kedua BBCA, BBNI, BMRI, dan yang terakhir BBRI. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan dicek-recek kembali, dan kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.